Klik Digital. Mas Iswan sudah bersama kita ya, Mas Iswan ya. Sudah standby ya Mas Iswan. Siap, hadir. Siap. Alhamdulillah nih baru ada Bu Aris. Saya coba menyapa lagi di grup Muslim Club. Sambil nanti Mas Iswan memperkenalkan diri ya Mas ya. Siap. Ini pada pengen tahu semua nih, Mas Iswan ini siapa nih? Dalang dibalik kerusuhan Kang Dewa nih dalam dunia digital. Masya Allah. Yo Bapak Ibu bisa join. Standby. Nah, kita pancing dulu, kita panggil. Biasa 10 menitan awal, Mas Iswan, kita menunggu teman-teman dari berbagai daerah. Wah, Siap. sudah bergabung nih Mas Iswan. Pendiam orangnya, Mas Wildan, tapi juga ngecek semua hal nih. Oke, reshare. Saya reshare dulu ya, Mas Iswan ya. Sebentar. Ya, oke. Ya. Mas Wildan mau menyapa teman-teman? Ada Bu Asri Purwati, ada Bu Aris. Mas Wildan silakan, ya. Mas Wildan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wildan. Wajah gantengnya coba dimunculkan Mas Wildan, wajah gantengnya Mas Wildan. Love Research ya Mas Wildan, partnernya Mas Aristo. Betul. Siap. Sehat-sehat Mas Wildan ya. Sehat alhamdulillah. Salam. Ya, Bu Aris sudah bergabung. Bu Aris mau menyapa Bu Aris yang kemarin alhamdulillah izin Allah juga mensupport teman-teman santri dari dunia kesehatan. Beliau owner di rumah sakit di Indramayu. Masya Allah. Salam kenal Bu Asri. Bu Aris. Oh ya, Bu Aris di Indramayu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aris, makasih banyak Bu sudah mensupport banyak Bu. Insya Allah sehat-sehat Bu semua. Alhamdulillah. Nah ini kalau mau dunia digital nih Bu, biar rumah sakitnya makin terkenal di dunia goib, alam goib nih sama beliau nih Bu. Sama beliau nih Bu, nih pakarnya Bu. Insya Allah. Ya. Ibu Asri yang urusan persepatuan di Kota Bandung, Cibaduyut. Nah, ini Ibu Sugiasri ini. Mantap nih. Iya, sehat-sehat Bu Sugiasri ya. Saya harus hafal satu-satu, Bang. Kalau nggak saya dipecat ini. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Nama kota dan usahanya saya harus hafal. Harus hafal ya. Iya, makanya saya nggak dipecat saya. Sehat Bu Sugiasri ya, alhamdulillah ya. Bukan? Siap. Ibu, Tadi katanya nggak bisa join Bu. Kenapa? Tadi katanya Bu Sugi nggak bisa join. Oh, bisa ini masuk? Iya makanya, jadi bisa nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siap. Mana? Matiin dulu deh. Ini matiin gininya gimana? Di mute aja Bu, dipencet. Enggak, ini saya lagi. Nah, sambil nanti kita belajar digital. Kita belajar bareng Bu ya. Ini angkatan pendahulu nih. Alhamdulillah. Ya 5 menit. Pas pukul 8. Sambil menunggu yang lain juga. Ya silakan Mas Tuan memperkenalkan diri Mas. Terima kasih ya Mas Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, member Muslim Club yang insya Allah sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Izin ya, perkenalkan nama saya Iswan Febrianto, saya dari Gorontalo, Bu, Pak. MC 084 ya. Salah satu juga 82, sorry, maaf, 82. Jadi salah satu juga yang ada di salah satu brand Klik Digital Indonesia yang membawa beberapa produk ya. Jadi ada beberapa produk brand di situ, diantaranya ada WBS Pro, CSI, WBS Link, Bipos. Nah, semuanya memang produk-produk goib, Bu. Jadi nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, tapi hasilnya kalau kita maksimalkan itu duitnya bisa kita pegang. Ini gitu. Jadi salah satu juga internalnya Kang Dewa di Klik Digital Indonesia dan dari Gorontalo. Jadi kalau misalnya ada isu-isu mau diakuisisi ke Bandung, itu Gorontalo bakal tetap di Gorontalo. Jadi nggak akan ada ini ya. Dan memang kemarin ya ada isu katanya ada wacana nanti teman-teman dari Muslim Club itu mau jalan-jalan ke Gorontalo ya kaderullah nggak jadi. Jadi insya Allah kita kenalan dulu via Zoom ya. Via Zoom kita kenalannya. Keseharian saya di saat ini itu memang ngurusin bisnis ya, ngurusin bisnis terutama di Klik Digital gitu ya. Di samping Klik Digital juga ada beberapa unit bisnis yang saya kelola gitu. Nah, yang dengan Kang Dewa ini ada di Klik Digital Indonesia yang tadi ada 7 produk yang kita kelola dan semuanya memang untuk aplikasi-aplikasi digital. Ada yang untuk UMKM, ada juga yang untuk corporate, ada yang juga untuk business owner dan sebagainya. Nah, saat ini juga kita lagi menggarap ya kolaborasi juga dengan DAP Foundation untuk salah satu platform untuk filantropi ya. Mungkin saya baru diizinkan untuk spill sebatas itu kayaknya. Jadi dari Kang Randy belum bisa spill lebih jauh gitu ya. Cuman insya Allah ini bisa bermanfaat untuk umat, untuk banyak orang gitu. Jadi seperti itu Bu dari saya dan kemudian memang selama ini saya berkutat di full di digital marketing. Jadi dunia WhatsApp, Facebook Ads dan sebagainya. Pokoknya all about digital itu keseharian saya. Jadi boleh dikatakan pengalaman saya dalam dunia digital itu setidaknya sedikit sudah bisa hampir melampaui Kang Dewa ya. Hampir, belum. Belum. Kalau sampai melampaui bakalan dipecat gitu kayak Asad, kata Asad ya. Jadi hampir. Ini direkam, nanti rekamannya saya share. Oke. Aduh, bahaya keceplosan nih. Gitu. Jadi nanti malam hari ini izin saya ingin sharing, ingin berbagi dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu semua pengalaman saya gitu ya. Jadi pengalaman saya selama ini dalam mengelola perusahaan Klik Digital ini yang khususnya seperti tema kita pada malam hari ini tentang CRM ya, Customer Relation Management gitu. Dan semua kanalnya adalah menggunakan kanal digital, khususnya WhatsApp karena saya lihat rata-rata kita pengguna WhatsApp ya, apalagi grup Muslim Club juga WhatsApp, Kang Reni juga setiap bikin grup dan sebagainya itu di WhatsApp gitu. Semuanya serba WhatsApp. Nah, makanya hari ini saya akan sharing ke teman-teman, ke Bapak Ibu semua tentang bagaimana memaksimalkan manajemen customer itu yang kemudian nanti berdampak pada bisnis kita gitu. Setidaknya yang akan saya share adalah apa yang saya lakukan selama ini di tim saya di Klik Digital sehingga berada pada titik sampai saat ini. Mungkin itu Mas Asad perkenalan singkatnya. Siap. Lepas 10 menit ya dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, tetapi di Gorontalo lokasi mahasiswa pukul 9. Jadi ya minta maaf. Tapi juga mahasiswa sudah biasa. Oh, udah biasa dong. Setiap webinar pasti jam 9 di sini. Ya, menyamakan waktu Indonesia Barat. Jadi aman lah. Ya, saya kembali menyapa. Alhamdulillah ada Kang Samsul yang punya Garut. Kang Samsul sehat, Kang Samsul? Bisa open mic? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kang Samsul,
Nanti main-main ke Gorontalo, pas depan nanti main-main ke Garut. Ya. Siap. Ada Uni Itin dari Bekasi, Atin. Alhamdulillah. Joy. Ya, jadi Bapak Ibu semua, kemarin sebetulnya ada agenda mau ke Gorontalo tempatnya mahasiswan, tapi qadarullah belum jadi ya. Mudah-mudahan di 2023 bisa dikondisikan mahasiswan ya berangkat nanti ke Gorontalo. Ya, harus tuh jadwalin. Iya, itu ada ikan hiu di sana ya Mas ya. Hiu paus. Hiu paus. Ada sate tuna. Nah itu, alhamdulillah saya kesempatan buat survei. Iya, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu semua, lepas pukul 8:11. Jadi saya persilakan kepada mahasiswa ini juga direkam. Nanti rekamannya bisa kita share ke teman-teman Muslimin Club. Jadi silakan saja dimulai. Nanti teman-teman Muslimin Club sambil berjalan untuk bisa join ke Zoom ini. Silakan kepada mahasiswa Febrianto, MC 82, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau mau screen ada itu, boleh Mas? Ya, screen ya. Oke, Ya, siap. boleh. Silakan admin. Udah kayaknya nih, udah di share screen nih. Oke. Oke, bismillah. Kelihatan ya, Bapak Ibu semua? Mas Asad, bantu cek kelihatan ya share screen saya. Kelihatan Mas, kelihatan. Oh, alhamdulillah. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, izin Allah ya, kita semua hari ini dikasih nikmat ya. Syukur alhamdulillah kita dikasih nikmat besar banget oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat paling besar adalah sampai saat ini kita masih bisa dapat kesehatan gitu, kita masih bisa bernapas itu, ngurusin bisnis kita gitu. Kemudian juga bisa bantu banyak orang dari wasilah bisnis-bisnis yang sudah kita jalankan saat ini. Ya, jadi patut banget kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut ya. Jadi untuk ke Rasulullah juga kita panjatkan sholawat ke beliau karena sudah ngasih kita kesempatan untuk bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai saat ini gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan seperti saat ini tanpa dibatasi jarak itu kita bisa tetap terus berkomunikasi, bisa terus tetap bersilaturahmi, dan kemudian juga bisa belajar bareng-bareng, bisa sharing bareng-bareng seperti saat ini melalui teknologi-teknologi yang sudah dihadirkan gitu. Jadi teknologi ini kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah, maka kebaikan-kebaikan pula yang nanti akan tetap menyebar di setiap langkah kita ke depannya. Nah, izin Bapak Ibu sekalian, saya akan coba sharing ya. Jadi sebenarnya ini juga seperti apa namanya tahu bulat ya, yang digoreng dadakan. Jadi saya juga dadakan, jadi saya juga dadakan diminta Kang Randy gitu untuk ngisi malam hari ini. Tadi pagi pas buka WA ternyata diminta untuk ngisi dan kemudian judulnya pun sudah ditentukan gitu. Jadi judul ini itu bukan dari saya tapi dari Asad dan Kang Randy gitu. The Spirit of Customer Relation Management. Nah, jadi kita biar tidak melebar kemana-mana Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan coba sharing ya, saya akan coba sharing ke teman-teman. Selama ini CRM ya, kita singkat aja Customer Relation Management ini CRM yang dilakukan di perusahaan kita, di perusahaan saya di Klik Digital, itu CRM-nya itu berbasis WhatsApp ya. Karena memang ini yang paling mudah kita akses dan siapapun itu mudah banget untuk mempelajari dan kemudian menggunakan WhatsApp. Itulah alasan pertama kenapa kita menggunakan WhatsApp itu untuk menjangkau atau membina hubungan dengan customer. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Kalau tadi mungkin sudah ini. Jadi nama saya Iswan Febrianto, saya founder Klik Digital Indonesia ya. Saya juga member Muslim Club di MC 082. Nah, di Facebook saya Iswan Febrianto Saleh, ada foto saya juga di situ gitu. Nanti monggo silakan kalau teman Bapak Ibu sekalian ada yang kita belum berteman di Facebook, nanti kita juga bisa menjalin silaturahmi di Facebook juga atau di Instagram saya di Iswan FS atau bisa di WhatsApp saya ya. WhatsApp saya di seperti yang ada di tampil di layar gitu. Nah, digital marketing ini pun saya mulai terjun di digital marketing itu sejak 2009 ya, sejak masih kuliah. Ya alhamdulillah sejak masih kuliah saya mencoba untuk masuk ke industri digital gitu ya.
Meskipun pada saat itu kuliah memang saya juga jurusan teknik informatika, ya, tetapi hanya sebatas bagaimana cara bikin aplikasi, bikin program dan sebagainya. Tidak masuk ke ranah marketingnya. Nah, baru kemudian full total gitu. Sebelum saya masuk ke full total di 2016 itu saya seorang bankers. Jadi 7 tahun saya di dunia perbankan dan kemudian saya resign ya di dunia perbankan juga saya di ranah IT juga dan kemudian saya resign dan membangun Klik Digital Indonesia ini hingga saat ini gitu ya bisa berpartner juga dengan Kang Dewa. Nah, jadi poin pertama dari CRM dari Customer Relation Management gitu yang di Klik Digital sering terapkan di semua tim yang ada di Klik Digital gitu, itu adalah tentang menjadikan customer itu sebagai manusia, bukan sebagai mesin uang. Gitu. Maksudnya seperti apa nih? Kalau misalnya customer yang kita jadikan sebagai manusia gitu. Jadi karena pada dasarnya gitu, bisnis ini adalah kita tentang bagaimana memecahkan masalah orang-orang dengan produk kita, maka sejatinya ketika ada si calon customer yang datang ke perusahaan kita yang berhubungan dengan IT, maka kita selalu menganggap mereka adalah memang manusia seperti biasa gitu, bukan sebagai mesin uang. Contoh paling simpel adalah ketika ada hal yang mereka tanyakan, mereka ingin minta dibuatkan sebuah aplikasi, kita harus menggali dulu kebutuhan mereka. Ya, kita harus menggali dulu kebutuhan mereka dan kemudian ketika hal apa yang mereka minta dan ternyata bukan itu kebutuhan mereka, bisa jadi itu hanya keinginan mereka agar bisa terlihat canggih ketika bisnis mereka jalan dengan sistem yang canggih dan sebagainya dan bisa jadi itu tidak kecil gitu ya. Tidak murah investasi ketika membangun sistem tersebut. Namun ketika kita gali kita gali kebutuhan mereka ternyata bukan itu kebutuhannya gitu. Maka kita menyarankan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Meskipun nanti saran yang kita sampaikan itu produknya bukan ada di sisi perusahaan kita gitu. Bukan ada di sisi perusahaan kita. Inilah maksud dari kenapa setiap customer yang datang itu kita jadikan dia mereka sebagai manusia karena pada prinsipnya kita ingin membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Jadi ketika masalah mereka mereka diskusikan dan kemudian ternyata solusinya bukan tentang produk kita, maka kita sarankan seperti itu. Lain hal ketika kita menjadikan mereka mesin uang. Apapun yang nanti mereka akan diskusikan, kita iya aja gitu ya. Iya ini bagus untuk ibu, untuk perusahaan bapak ini bisa scale up gila-gilaan gitu dan sebagainya. Yang penting pada intinya adalah duit masuk ke kita gitu. Itu kalau misalnya prinsip yang kita pegang adalah untuk customer itu sebagai mesin uang. Kita terus bagaimana caranya agar dia bisa bayar terus ke kita. Sementara padahal apa yang dia minta itu ternyata bukan sebuah kebutuhan dia. Nah, jadi konsep ini yang kita terapkan hingga saat ini di Klik Digital, sehingga setiap customer yang datang itu selalu nyaman dengan diskusi yang kita lakukan gitu. Jadi ketika ini kita katakan bahwa ini terlalu besar investasinya, sebaiknya gunakan saran kita ini yang seperti ini sehingga investasi tidak terlalu besar dan sebagainya itu kita terapkan. Ini poin pertama yang diterapkan oleh setiap customer service yang ada di tim Klik Digital gitu ya. Nah, poin kedua, Bapak Ibu sekalian, gitu. Prinsip dari CRM itu adalah mindset atau fundamental dari CRM adalah pada dasarnya setiap customer itu butuh diservis ya. Setiap customer itu butuh diservis. Nah, tugas kita sebagai pemilik perusahaan adalah menyediakan si customer service. Jadi orang-orang yang nantinya akan servis customer-customer kita nanti. Karena pada akhirnya itu yang mereka butuhkan gitu. Jadi percuma kalau misalnya produk kita canggih, brand kita sudah membesar dan sebagainya, tetapi ketika dari sisi customer service itu kita kita lalai, kita tidak punya hubungan baik dengan customer, maka ya yang akan terjadi adalah pertama tidak akan ada terjadi repeat order, ya maksudnya mereka tidak akan kembali lagi ke kita dan kemudian yang kedua mereka akan berbicara ke orang lain bahwa tidak merekomendasikan perusahaan kita untuk menggunakan jasa atau membuat apapun menggunakan produk yang kita pasarkan. Nah, ini poin penting kenapa sisi CS, sisi customer service itu poin paling penting di setiap perusahaan gitu. Baik itu
macam-macam gitu jumlah perusahaannya itu. Di perbankan pun seperti itu. Saya 7 tahun di perbankan dan kemudian saya lihat bahwa pilar utama gitu ya, poin pertama apa namanya ya, baris pertama dari bagaimana agar si nasabah atau si customer ini nanti bisa menempatkan dananya sebanyak mungkin di bank tersebut itu dari pelayanan, dari customer service. Sehingga yang kita akan fokuskan di sini adalah bagaimana sih manajemen dari si customer service tersebut sehingga nanti bisa menghasilkan setiap penjualan atau bisa meningkatkan omset dari perusahaan kita gitu. Nah, setidaknya yang akan saya sharing ke teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian nanti di Zoom ini adalah apa yang kita lakukan selama ini gitu ya. Jadi silakan nanti dikembangkan sendiri nanti untuk jenis bisnis Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini karena bisa jadi ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang bisnisnya itu bisnis yang offline gitu, lebih banyak bergerak di bidang offline gitu. Ya, belum ke digital marketing, belum ke dunia digital, maka mulai mencoba untuk bagaimana agar nanti bisa terjun juga ke industri digital. Nah, jadi ini peran customer service gitu ya. Jadi simpel aja sebenarnya. Peran customer service yang setidaknya ini yang kita terapkan di Klik Digital itu mereka sebagai public relation. Jadi di Klik Digital sendiri CS itu juga merangkap sebagai si marketingnya. Kenapa? Karena kita industri digital, proses yang terjadi, promosinya, transaksinya dan sebagainya itu by digital gitu. Ketika ada yang masuk juga yang ada nanti visit ke kantor kita gitu ya untuk bertanya langsung tentang produk, maka customer service inilah juga yang nanti akan menghandle mereka gitu. Ini layer pertama yang kita terapkan. Maka peran customer service itu setidaknya di Klik Digital itu ada 3 ini gitu. Sebagai public relation, kemudian menjadi media penjualan gitu. Karena mereka juga jualan di sana. Dan kemudian yang ketiga menjaga kepercayaan pelanggan. Apa namanya? Menjaga hubungan baik dengan mereka. Sehingga setidaknya ketika mereka belum butuh produk kita, maka mereka akan merekomendasikan produk kita ke orang lain, ke teman-teman mereka, ke sahabat mereka yang bisa jadi saat itu butuh gitu. Seperti itu. Jadi poinnya dari si peran customer service ini ada 3 ini, pilar utamanya gitu. Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi di industri digital yang transaksinya itu tidak tatap muka gitu. Kita ya by chat gitu, by video call, by Zoom dan sebagainya, enggak tatap muka. Sehingga dasar paling utama gitu ya. Pertama kali yang akan menghandle si customer ini adalah si customer service ini juga gitu. Maka penting untuk mencari tahu dan kemudian mengembangkan bagaimana peran dari si customer service ini. Nah, terkadang yang kita lihat di lapangan gitu ya, kalau misalnya dari sisi dunia industri digital gitu ya, banyak banget gitu Bapak Ibu sekalian, banyak banget CS yang nggak produktif. Gitu. Banyak banget yang hanya sekedar menunggu dan kemudian ketika ada yang bertanya, ya mereka menjawab seperti apa yang ditanyakan gitu. Nah, jadi terkadang yang saya temukan gitu ya, yang saya temukan ketika ada teman-teman UMKM dan kemudian juga ada yang konsul dengan kita gitu mengenai sistem tentang CRM dan sebagainya, mereka punya banyak CS gitu ya. Hal yang paling dikeluhkan adalah CS mereka nggak produktif. Itu poin pertamanya. Mereka CS-nya nggak produktif dan kemudian aktivitas CS tersebut tidak bisa mereka ukur, tidak bisa mereka evaluasi. Seperti itu. Ini yang saya temukan di lapangan gitu. Dan kemudian juga ini yang dulu pernah sempat terjadi di Klik Digital sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa CS itu nggak produktif? Jadi yang pertama karena tidak paham product knowledge. Jadi nggak tahu produknya apa gitu ya. Apa namanya? Dari sisi manfaatnya, fiturnya apa gitu. Dan kemudian apakah saat itu ada promo atau enggak gitu atau ada kebijakan lain dan sebagainya itu CS enggak tahu gitu. Apalagi dari sisi produk-produknya, apalagi ketika di ranah kita gitu ya, tentang sebuah aplikasi gitu yang butuh teknikal banget gitu ya. Nah, ini kadang CS nggak produktif karena mereka nggak tahu apa namanya produk itu sendiri seperti apa. Sehingga mereka kesulitan menyampaikan informasi, mendelivery informasi dari sisi produk ini ke customer. Ujung-ujungnya adalah customer jadi bingung dan mereka memutuskan untuk tidak menggunakan jasa kita. Mereka memutuskan untuk tidak membeli produk kita. Nah, ini yang sering ditemukan gitu. Jadi ini poin pertamanya yang memang sering terjadi di ranah customer service, khususnya customer service yang berada di industri atau yang dalam dunia digital gitu. Jadi membalas chat di WhatsApp-nya, kemudian juga
nanti ketika ada chat yang masuk ke WhatsApp seperti apa, dia menjawabnya seperti apa. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan. Nah, yang kedua adalah tidak diawasi. Jadi karena saking banyaknya CS kita gitu ya, apalagi di WhatsApp ya, WhatsApp apalagi saat ini untuk nyeken secara teknikal itu untuk nyeken ke WA web itu hanya batas 4 aja sekarang. Kalau premium bisa nyampe 10 gitu. Nah, jadi kadang kita tidak bisa mengawasinya. Jangankan kita sebagai business owner, head kita atau supervisor kita pun kadang susah untuk mengawasi setiap aktivitas chat yang dilakukan oleh si customer service kita. Oke lah kalau misalnya hanya satu si CS gitu. Tapi bagaimana kalau udah 5-10 CS gitu yang udah kita yang di-handle gitu. Nah, itu kan jadi agak kesulitan gitu. Bagaimana mengawasi mereka yang kemudian apakah CS ini sesuai nggak dengan SOP yang sudah kita jalankan gitu. Apakah ketika dia menjelaskan produk tersebut sudah sesuai nggak dengan produk knowledge yang sudah dipelajarinya gitu. Nah, kadang ini yang miss gitu sehingga yang menyebabkan si calon customer ini lari ke kompetitor kita gitu. Atau bisa jadi ketika mereka sudah membeli produk kita, mereka tidak akan repeat order lagi. Nah, itu poin pertama. Yang keduanya tidak bisa kita evaluasi. Karena kita tidak bisa awasi gitu. Seperti apa kinerja cara mereka membalas chat dan sebagainya, berapa lama mereka menjawab chat setelah si customer itu mengirim bertanya gitu. Maka akan sangat sulit untuk kita mengevaluasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh si customer service. Sehingga akhirnya ujungnya adalah kebijakan yang kita ambil berdasarkan nilai akhirnya. Gitu. Nilai akhirnya apa? Kok CS ini kok closing-nya dikit sementara CS kita banyak. Sehingga yang terjadi adalah kita akan pengurangan CS lah, atau misalnya mungkin juga kita memberikan mereka pelatihan, kita ngirim mereka ke workshop dan sebagainya. Padahal poin utama yang menjadi kelemahan dari kenapa penjualannya tidak stabil itu ada di sisi non teknikal yang mereka terapkan ketika mereka membalas chat tersebut. Nah, ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita evaluasi karena ketika kita CS tersebut hadir gitu, itu tidak bisa kita awasi. Nah, makanya poin kedua, ketika CS itu tidak produktif adalah karena kita tidak mengawasinya atau tidak ada yang mengawasi mereka sehingga proses evaluasi itu tidak terjadi. Terjadi evaluasi tetapi dengan data-data yang miss, data-data yang tidak sesuai gitu. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu tidak punya sistem pendukung seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Maka penting untuk menginvestasikan tools-tools atau software-software di luar sana yang nanti mendukung aktivitas CRM seperti ini gitu. Sehingga apa yang terjadi? Poin pertama dan poin kedua itu bisa kita maksimalkan. Jadi setidaknya teman-teman, 3 poin ini yang kendala yang kita hadapi ketika kita membangun CRM itu dari sisi WhatsApp apalagi itu untuk customer di Klik Digital Indonesia itu sendiri gitu. Nah, ini poin yang paling krusial dari hal-hal yang terjadi di lapangan gitu. Nah, tidak punya sistem pendukung, tidak bisa kita awasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga product knowledge-nya juga tidak dipahami oleh si CS. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkannya. Jadi kita udah tahu 3 poin tadi bahwa kenapa CS nggak produktif karena 3 hal tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan produktivitas dari si customer service yang sudah kita pekerjakan ini, yang sudah bareng-bareng kita gitu. Karena sebagai leader ya pasti ketika CS melempem, ketika CS juga tidak convert, ya itu berarti salah kita gitu. Kita nggak tahu di mana letak kekurangan mereka sehingga mereka tidak produktif dan sebagainya. Maka cara paling yang kita lakukan gitu ya, yang bisa kita lakukan dan kemudian ini juga kita lakukan di Klik Digital adalah yang pertama adalah mengenali dulu bisnis kita. Jadi membedah kembali. Di Klik Digital itu sendiri kan sistemnya itu adalah produk brand gitu ya, bukan corporate brand. Jadi setiap produk yang kita create itu masing-masing ada timnya sendiri gitu ya. Jadi ada leadernya, ada PIC untuk tim tersebut, si supportnya juga sendiri dan kemudian juga si developernya juga sendiri. Tim marketingnya juga sendiri gitu, tim CS-nya juga sendiri di situ, tim konten dan sebagainya gitu. Maka membedah setiap produk yang kita kita hadirkan gitu, mengenali bisnis tersebut. Setiap bagian ini itu harus tahu dari sisi manfaat dari produk tersebut, fitur-fiturnya apa, kemudian nanti experience dari setiap customer yang nanti menggunakan produk tersebut seperti apa, why-nya, need-nya, fear-nya,
minimal value proposition canvas, item-item yang ada di value proposition canvas itu bisa kita bedah gitu, seperti itu. Jadi dari sisi sisi bisnisnya, kemudian nanti dari audiensnya gitu ya, persona marketnya seperti apa, sehingga nanti ketika si CS menjawab pesan-pesan di WhatsApp juga sesuai dengan persona mereka, dari persona dari si customer tersebut gitu. Jadi ini hal yang paling krusial gitu. Terkadang kita terjebak dengan si CS karena si customer ini misalnya datangnya dari corporate dan sebagainya gitu. Kemudian terjebak dengan skrip-skrip yang sudah dibuat oleh manajemen dan itu yang menjadi dasar mereka untuk menjawab pesan-pesan tersebut. Sehingga yang terjadi apa? Jadi kaku. Apalagi di WhatsApp. WhatsApp ini kan chat pribadi gitu ya, chat umum gitu. Setiap kita melakukan chat di WhatsApp itu bagaimana agar terlihat nyaman gitu ya. Seperti sedang mengobrol dengan sahabat kita atau dengan kolega kita. Maka si customer service pun harus memperlakukan hal yang sama ke customer. Nah, ini tidak akan terjadi kalau kita tidak paham atau si CS nanti ini tidak paham dengan bisnis yang dia tangani ini gitu. Dalam hal ini mungkin produk yang dia handle gitu. Bagaimana marketnya, kira-kira dari demografinya seperti apa. Jadi umur mereka, range umur dari si customer yang datang ini seperti apa. Nah, itu mereka tidak memahaminya sehingga semuanya dihantam dengan skrip yang sama gitu. Yang terjadi apa? Tidak terjadi bonding, tidak terjadi konektivitas antara si customer dan si CS. Nah, ketika itu terjadi, tidak ada kenyamanan yang timbul dari si customer service, si customer nanti. Sehingga tidak akan terjadi penjualan atau bisa jadi mereka ketika beli nggak akan repeat order, nggak akan merekomendasikan dan sebagainya. Kenapa? Karena dari sisi CS kita terlihat kaku untuk menjawab setiap postingan-postingan atau setiap chat yang mereka kirimkan. Maka penting di poin pertama ini adalah mengenali bisnis kita seperti apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, setiap produk atau setiap brand itu punya customer service masing-masing, maka biarkan si CS ini mengenali setiap bisnis atau produk yang mereka nanti akan handle. Jadi jadikan mereka ahli di bidang itu, menguasai setiap hal yang akan nanti ditanyakan oleh si customer, seperti itu. Nah, yang kedua, nah ini yang sering juga saya lakukan di Klik Digital gitu. Meeting secara berkala dengan si customer service. Nah, saat ini di Klik Digital itu yang meeting dengan langsung dengan customer service itu adalah setiap head-headnya, setiap leadernya gitu. Nah, ini nanti yang akan mereka carikan solusi gitu, membrainstorming apa kendala yang terjadi saat mereka menghandle customer gitu. Nah, ini secara berkala. Toh bukan juga tiap hari gitu ya, mungkin setiap minggu. Kalau di Klik Digital sendiri itu brainstorming dengan si CS itu setiap hari, Bapak-Ibu sekalian. Jadi setiap hari bertanya activity yang mereka lakukan kemarin gitu. Kendala apa sih yang sering terjadi gitu. Jadi dengan cara seperti itu, dari sisi kita sebagai yang yang nanti pemilik bisnis atau pemilik produk tersebut bisa tahu kendala apa yang terjadi di lapangan. Dan kita bisa lebih paham bagaimana cara meningkatkan produktivitas mereka. Bisa jadi mungkin karena mereka agak kesulitan untuk membuat sebuah skrip penawaran dan sebagainya. Maka kita bisa mengikutkan mereka ke workshop-workshop yang sesuai dengan hal tersebut gitu. Atau misalnya mereka kesulitan ketika melakukan broadcast gitu, maka kita bisa mencari bagaimana agar mereka nanti mendapatkan tools pendukung sehingga bisa memudahkan aktivitas mereka ketika melakukan broadcast, mengirimkan pesan ke setiap customer. Nah, ini tidak akan bisa kita lakukan, tidak bisa akan kita evaluasi, kita tidak bisa akan tahu kalau misalnya kita tidak mendengar semua keluhan dari mereka. Makanya jadwalkan meeting itu berkala dengan si customer service. Kenapa? Karena setiap suara yang datang dari si customer, kritikan, komplain, kemudian saran, masukan, pujian, testimoni, dan sebagainya dari customer kita, itu masuknya ke customer service. Makanya penting untuk mengetahui sejauh mana respon market atau pasar terhadap produk kita. Bagus atau jelek, ketika jelek, di mana jeleknya, dan kemudian itu kita tutupi, kita perbaiki, dan sebagainya. Ketika itu bagus, maka kita duplikasi atau kita kembangkan. Nah, jadi ini yang terjadi di digital. Bahkan salah satu produk kita yang WBS Pro itu ada grup yang memang khusus semua member ada di sana dan itu aktif banget setiap hari.
chit-chat dengan sesama member dan dengan tim CS juga di sana aktif setiap hari gitu ya. Kenapa? Karena ingin membina bonding dengan si customer ini gitu. Maka mereka wajib kita meeting dengan mereka secara berkala. Nah, yang ketiga gitu, mengatur pola percakapan. Ini yang sering terjadi di sisi customer service kita. Karena intensitas chat yang masuk banyak, kadang si customer service ini itu jadi terpaku dengan script. Jadi terpaku dengan script sehingga akan terlihat seperti robot yang menjawab robot dan sebagainya gitu. Kadang juga jadi slow respon, kadang juga karena pola percakapannya yang berulang mereka jadi ketus ketika menjawabnya karena saking capeknya menjawab banyak chat dari customer, mereka jadi terlihat tidak ramah ke customer gitu. Maka mengatur pola percakapan ini yang paling penting gitu. Bagaimana ritmenya gitu. Batas ketika ada si customer mengirim pesan berapa lama kita harus menjawabnya gitu. Kalau di Klik Digital sendiri itu saya menerapkan ada SLA yang kita terapkan di Klik Digital bahwa setiap chat yang masuk dari customer, entah itu calon customer ataupun existing customer, maka SLA-nya adalah 15 menit harus dijawab. 15 menit harus dijawab. Jadi ini SLA yang menjadi indikator, jadi KPI dari masing-masing CS itu di Klik Digital sendiri gitu. Jadi si customer service itu jadi tahu, paham. Dan juga nanti akan bakalan tetap fast respon. Jadi mengatur pola percakapan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan tidak asal menjawab dan kemudian juga tidak monoton pada skrip. Kenapa? Karena yang akan kita jawab itu adalah respon dari si customer. Dan respon tersebut itu pasti berbeda-beda. Apa kabar kalau misalnya semua CS itu kita hanya hanya berikan skrip-skrip yang nanti ketika mereka mengatakan apa, kita jawab dengan skrip apa dan sebagainya. Nah, ini yang poin paling penting. Banyak para business owner yang terjebak dengan skrip-skrip seperti ini gitu. Jadi pola dasar pola paling penting adalah dengan mengatur pola dari percakapan tersebut. Nah, yang berikut adalah mengelola chat yang masuk dengan baik. Nah, maksud seperti mengelola chat yang masuk dengan baik ini kita mengklasifikasikan teman-teman semua. Jadi ada chat-chat yang masuk dan kemudian itu dengan satu jawaban saja sudah mewakili sudah menjawab semua pertanyaan dia, itu kita klasifikasikan masing-masing gitu. Ada orang-orang yang datang hanya bertanya tentang sebuah produk. Ya udah itu kita klasifikasikan gitu. Kemudian ada yang bertanya bagaimana cara untuk check out atau cara untuk menggunakan produk atau membeli produk kita atau menggunakan jasa kita gitu. Bagaimana ada chat yang masuk bertanya tentang teknis problem, ini kok nggak jalan, ini kok gini dan sebagainya. Itu kita klasifikasikan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak semua kita hantam semuanya gitu. Jadi kita klasifikasikan. Kenapa harus kita klasifikasikan? Agar saat nanti merespon, CS-CS yang merespon itu tidak kesulitan gitu. Menjadi satu bagian gitu. Jadi di Klik Digital sendiri ada yang khusus menjawab setiap chat yang masuk dari customer baru, calon customer. Nah, ada juga CS yang menjawab dari existing member, dari CSI ada sendiri gitu ya, ada WBS Pro ada sendiri. Jadi mengklasifikasikan setiap chat yang masuk itu sesuai dengan produknya, sesuai dengan problemnya. Dengan cara seperti ini, maka si CS yang nanti menghandle itu tidak akan kesulitan. Dan berikutnya, ketika misalnya CS tersebut digantikan oleh CS yang lain, CS yang menggantikan juga tidak akan repot. Karena dia sudah tahu, oke, ini chat klasifikasi chat ini adalah orang-orang yang bertanya tentang produk A, produk B, produk C, dan sebagainya. Oke, ini chat customer yang bertanya tentang masalah problem-problem, yang ada problem tentang penggunaan produk-produk yang sudah dia beli. Jadi mengklasifikasikan chat seperti ini itu penting juga gitu ya. Nah, jadi semuanya kita lakukan di WhatsApp ya, by the way, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak di kanal lain, tapi semuanya terpusat di WhatsApp. Jadi semua kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah chatting dengan WA Klik Digital itu semuanya pasti satu chat aja, satu nomor aja untuk semua
CS itu hanya di satu nomor WhatsApp aja gitu ya, yang centang hijau itu gitu, yang Klik Digital Indonesia. Jadi semuanya ke situ kemudian disebar ke setiap CS yang sesuai dengan pengelompokan dari chat mereka masing-masing. Nah, dan yang terakhir adalah selalu dekat dengan pelanggan. Maksudnya seperti apa? Jadi chat CS tersebut bukan hanya menjawab, bukan hanya pasif menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si customer gitu. Tetapi ketika ada juga existing customer yang sudah membeli produk tersebut, itu mereka juga si customer juga terus menyapa mereka gitu ya. Memfollow up mereka, menyapa mereka, dan kemudian dengan cara yang ya tadi sesuai dengan persona mereka masing-masing. Pola percakapan yang dilakukan itu sesuai dengan behavior dari si member tersebut gitu. Nah, di Klik Digital untuk dekat dengan pelanggan ini kita membuat sebuah grup gitu ya. Membuat sebuah grup dan kemudian di situ aktivitas yang kita lakukan untuk dekat dengan pelanggan gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan follow up, misalnya contoh nih WBS Pro yang langganannya kan setiap tahun. Nah, ada yang sudah mau expire bulan itu, ada yang sudah mau 1 tahun, ya kita follow up untuk perpanjangan dan sebagainya. Ketika follow up yang kita lakukan, mereka nggak akan kaget. Karena setiap saat di grup itu juga kita sering berkomunikasi dengan mereka. Jadi potensi atau proses konversi yang terjadi itu cukup tinggi, Bapak Ibu sekalian. Maka dekat dengan pelanggan itu sangat penting gitu ya, apalagi di industri digital gitu. Industri digital, sisi customer service ini poin paling penting ketika kita ingin survive ketika masuk ke industri digital. Salah satunya adalah dengan selalu dekat dengan pelanggan gitu. Seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan di Klik Digital? Nah, ini akan saya coba bikin mungkin jadi studi kasus ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan di Klik Digital untuk aktivitas CRM ini gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa saat ini setiap produk itu ada PIC-nya masing-masing dan kemudian juga ada tim CS-nya masing-masing gitu. Jadi CSI itu ada produk, ada PIC-nya dan kemudian juga ada CS-nya. WBS Pro ada tim supportnya sendiri juga. WBS Link ada tim supportnya sendiri. Ada BPOS juga ada. Masing-masing semua juga mereka punya grup yang aktif di dalamnya untuk chit-chat dan sebagainya. Maka hal-hal apa yang dilakukan oleh tim dari Klik Digital yang kita lakukan selama ini untuk aktivitas CRM di WhatsApp gitu. Nah, yang pertama adalah mengklasifikasikan database pelanggan, Bapak sekalian. Jadi klasifikasi database pelanggan ini yang kita lakukan itu detail ya. Jadi database pelanggan yang untuk pembelian produk WBS Pro gitu. Pembelian produk WBS Link gitu ya. Ada produk-produk yang mungkin mereka dapatkan gratis, datanya seperti apa, itu kita klasifikasikan. Jadi saat ini yang paling mudah gitu ya. Jadi tidak terlalu menggunakan sistem yang jelimet banget. Apa yang tim tool seperti apa yang mudah digunakan oleh tim, itu yang kita gunakan. Nah, dalam hal ini ketika untuk klasifikasi database ini, database pelanggan, kita menggunakan Google Drive gitu ya. Kalau misalnya Bapak lihat, Ibu sekalian lihat di sini, saya coba capture-kan. Jadi kita mengklasifikasikan WBS Pro nih yang seperti di gambar ya, di share gitu. WBS Pro ada yang pending gitu ya, invoice yang pending gitu ya, pending invoice untuk produk WBS Link, itu kita klasifikasikan semua data ini gitu. Untuk nanti digunakan oleh si customer service untuk menyapa mereka. Nah, ini member WMD, ini satu produk juga namanya WhatsApp Marketing Domination. Ini member juga, member WBS Link, database yang belum beli gitu ya, ada yang expire, ada juga nih. Nah, yang expire Januari gitu ya, WA Story gitu ya, database main WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini kita klasifikasikan gitu. Yang dilakukan oleh kita itu mengklasifikasikan setiap data yang masuk. Entah itu data pelanggan yang udah beli maupun yang datang dengan mungkin dapat gratisan atau mungkin karena ada promo atau karena kita bagikan mereka voucher dan sebagainya. Semua data kita tidak lepas, entah itu yang gratisan dari yang membeli Rp10.000 sampai dengan membeli produk termahal kita sekalipun, itu semua kita klasifikasikan. Yang nantinya semuanya akan digarap oleh si customer service ini nanti. Nah, kenapa ini kita maksimalkan dengan baik? Karena dari database ini, dari data-data ini, kita bisa menghasilkan, bisa mengenerate omset juga yang mungkin tidak sedikit, Bapak Ibu sekalian. Artinya dari sisi bisa nambah-nambah presentasi dari omset kita, dari existing customer ini yang bisa kita lakukan gitu.
di samping ada klien atau customer baru yang masuk, kita juga bisa mendapatkan omset dari existing customer ini. Nah, makanya setiap data yang masuk ke Klik Digital itu tidak pernah sama sekali kita lepas begitu saja. Yang ngechat, yang nanya-nanya doang dan sebagainya itu kita klasifikasikan semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Gitu. Nah, ini poin pertama yang kita lakukan. Nah, tim itu tinggal ngambil. Jadi ada satu drive di Google Drive itu mereka punya akses ke dalam, mereka tinggal ngambil data mana yang akan mereka gunakan. Seperti itu. Jadi setiap tim CS ini akan ngambil data tersebut untuk mereka follow up, untuk mereka sapa dan sebagainya. Yang tentunya nanti untuk mereka lakukan upselling atau mungkin cross selling gitu. Menawarkan produk lain ataupun menawarkan produk yang lebih tinggi lagi nilainya. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah nyusun script copywriting-nya. Jadi copywriting berdasarkan, jadi script yang berdasarkan behavior dari si database tadi. Jadi nggak dihantam sekaligus gitu. Setiap database itu ada skripnya seperti apa yang dibuat dan kemudian tujuannya untuk apa. Nah, ini yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Nah, si tim CRM kita itu menginventarisir setiap aktivitas yang mereka lakukan untuk script copywriting ini itu hanya menggunakan Google Sheet gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh saya ambil data yang bulan Desember gitu ya, saat saya bikin materi ini gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini yang target atau database-nya user list WBS Pro. Nah, copywriting-nya ini nih. Nah, produk apa yang kita tawarkan adalah follow up agar mereka memperpanjang penggunaan untuk WBS Pro-nya. Jumlah list ini adalah list yang dikirimkan. Jadi jumlah list yang terkirim berapa, yang merespon berapa orang. Gitu. Ini proses broadcast yang kita lakukan, menyapa pelanggan-pelanggan via WhatsApp dan kemudian kita inventarisir untuk nanti menjadi bahan evaluasi kita gitu. Nah, jadi ini poin-poinnya. Jadi dari selama setiap bulan, setiap hari itu kita lakukan menyapa seperti ini. Jadi tim CRM maupun tim customer service itu mempergunakan setiap database yang masuk ke kita itu kemudian dikonversi menjadi omset. Seperti itu dengan cara seperti ini gitu. Ini hanya salah satu contoh aja gitu ke teman-teman semua. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengirimkan pesan ke mereka gitu. Jadi aktivitas-aktivitas copywriting tadi itu kemudian dikirimkan secara massal ke database-database yang sudah kita tetapkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya untuk mengirimkan pesan, si tim customer service kita itu memang menggunakan produk kita sendiri yaitu WBS Pro gitu. Nah, mungkin seperti ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa lihat nih. Anda bisa lihat setiap satu orang CS itu menggunakan sampai berapa nomor untuk mengirimkan pesan broadcast ke database gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 10 nomor yang mereka gunakan gitu untuk mengirimkan pesan ke setiap customer service sesuai dengan produk mereka. Ke customer sesuai dengan produk-produk yang data-data tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi proses pesan yang kita lakukan ini jadi alat bantu. Jadi WBS Pro ini adalah alat bantu untuk mengirimkan pesan itu secara sekaligus gitu ya ke database-database yang sudah kita miliki, jadi tanpa harus capek-capek satu persatu gitu. Nah, jadi dengan cara ini mereka bisa merespon gitu. Mereka bisa jadi tahu gitu. Nah, yang broadcast jadi kalau di Klik Digital sendiri itu tim yang nge-broadcast CS yang nge-broadcast pesan tersebut itu berbeda dengan nanti tim CS yang yang menunggu orang-orang yang merespon dari aktivitas pesan ini gitu. Jadi ketika ini mereka kirimkan, pesan broadcast mereka kirimkan dan ada yang merespon itu orang lain lagi, tim lain lagi yang nanti akan merespon pesan tersebut. Customer service-nya lain lagi gitu. Kenapa seperti itu? Biar nanti terukur, terpola. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal adalah mengklasifikasikan setiap CS-CS yang chat-chat yang masuk. Nah, untuk melakukan broadcast itu kita menggunakan WBS Pro dan kemudian si CS yang nanti akan menerima pesan itu kita menggunakan tools yang namanya CSI gitu ya. Kalau saya bisa coba ini. Nah, ini. Jadi tim customer service yang yang nanti akan membalas pesan itu ada di sini. Mereka login di sini. Jadi mereka tinggal balas di sini pesan-pesan tersebut gitu. Jadi mereka tinggal balas seperti ini di aktivitas ini mereka. Nah, ini salah satu produk kita juga namanya CSI gitu. Nah, dari setiap head itu
apa namanya melihat, merespon dan kemudian melihat data ini gitu ya. Ini adalah salah satu dari yang untuk notifikasi ya, WhatsApp untuk notifikasi gitu. Setiap produk itu punya tim CS-nya punya dashboard seperti ini masing-masing. Jadi mereka bisa tahu penilaian si customer-nya seperti apa, sangat baik atau tidak gitu ya. Dari customer service nanti di sini waktu responnya seperti apa gitu, grafik pesan masuk dan keluar seperti apa gitu. Kemudian ketika di obrolan itu mereka bisa tahu mana yang belum terjawab, mana yang udah terjawab. Nah, kemudian ketika sudah offline mereka bisa memasukkan balasan otomatis yang kemudian ada informasi-informasi atau button-button link dan sebagainya gitu. Nah, jadi setiap aktivitas yang kita lakukan di sini Bapak Ibu semua gitu, Bapak Ibu sekalian, itu terukur. Nah, makanya poin terakhir yang kita lakukan adalah mengevaluasi. Jadi mengevaluasi semua aktivitas customer service yang dilakukan gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh customer service kita oleh tim CRM itu semua kita evaluasi gitu. Setiap metrik data yang ada itu kita evaluasi. Dari ketika berapa list yang dikirim saat itu, di broadcast saat itu, dan kemudian juga berapa yang merespon, ketika ada yang merespon berapa yang terkonversi dan sebagainya. Itu kita kita lakukan evaluasi. Jam berapa mereka ngirim, angle konten seperti apa yang mereka kirim, bagaimana hasilnya, itu semua kita evaluasi di metrik-metrik yang memang ada di CSI tadi dan di WBS Pro tadi. Makanya setiap aktivitas CS itu terinventarisir dengan baik, sehingga memudahkan dari si leadernya atau si headnya untuk mengevaluasi bagaimana sih kinerja dari si CS ini. Nah, dengan cara ini maka produktivitas CS itu bisa lebih terukur gitu. Jadi kita bisa ukur apakah sudah waktunya kita untuk menambah CS atau malah mengurangi tim CS kita karena mungkin memang aktivitas customer service, aktivitas CRM-nya tidak terlalu banyak. Gitu. Maka dengan ini otomatis kita bisa menghemat budget kita ataupun ketika kita menambah tim CS, maka otomatis bisa meningkatkan produktivitas dari omset-omset yang kita coba kejar gitu, yang kita coba targetkan. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian sharing singkat dari saya yang ada di tentang aktivitas CRM yang ada di Klik Digital. Dan monggo nanti selanjutnya gimana, apakah ada tanya jawab Q&A atau langsung closing, saya serahkan kembali ke Mas Asad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iswan, luar biasa menyimak pemaparan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menyerap ilmunya oleh Bapak Ibu semua. Silakan saya kasih waktu jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Gorontalo. Silakan bisa open mic. Saya menyapa lagi ada Bapak Teguh, ada Bapak Taufik, ada Ibu Sugiasri, Ibu Pramita, Cikur, Ibu Mas Dalena, Pak Samsul, Pak Ferry Renaldi, Pak David, waduh ada Suhu, Ibu Aris, Pak Ardian. Silakan boleh open mic bagi yang ingin sharing atau mau bertanya, bertukar pikiran. Saya coba ini ya. Sudah. Silakan Kang Samsul mau berbagi cerita. Bilang UBS Ajib pokoknya mah. Aneh paket. Terima kasih. Paket masih Samsul. Paket. Kalau bilang itu doang. Haji David, Iya, dengerin aja saat ini saya belum terlalu mengerti ilmunya. Berkah Pak Haji David, berkah. Amin, amin, amin. Siap. Oke, dirasa cukup. Ada closing statement Mas Iswan? Nanti ini di-share ke teman-teman semua. Oke, mungkin closing statement dari saya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, itu ketika kita ingin masuk ke industri digital gitu, maka seperti yang saya sampaikan tadi, poin paling penting adalah tentang bagaimana cara kita itu untuk dekat dengan customer. Karena lagi-lagi karena proses aktivitas komunikasi dan sebagainya itu adalah tidak tatap muka, kita melalui kanal digital, maka secara otomatis
poin-poin penting yang seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi referensi Bapak Ibu sekalian untuk mulai bagaimana membangun bonding dengan customer-customer kita gitu melalui kanal digital. Kenapa kanal digital saat ini itu begitu powerful? Karena pertama investasi yang kita butuhkan untuk membangun tim customer service ini jadi relatif lebih kecil gitu. Karena tidak tatap muka gitu. Bayangkan kalau misalnya offline gitu, otomatis secara satu customer itu berarti satu CS gitu. One customer, one CS. Tetapi ketika berada di industri digital, si satu customer itu bisa jadi di handle oleh bisa menghandle mungkin 10 atau 100 customer gitu. Sehingga efisiensi dari budget-budget biaya yang kita keluarkan juga akan lebih kecil. Dan mungkin terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, seperti quote di awal tadi, maka saya tutup juga dengan quote yang sama bahwa setiap customer yang datang itu jadikan sebagai manusia, bukan mesin uang. Mungkin itu aja dari saya, Mas Asad dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah sharing bersama, dan insya Allah kita ketemu lagi mungkin di gala dinner di tempat-tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iswan, saya lagi menyampaikan ke Bapak Ibu yang lain, Mas Iswan, kalau mau kontak Mas Iswan atau misalnya tentang klik digital, boleh ya Mas Iswan ya? Silahkan, feel free, silahkan kontak Bapak Ibu sekalian. WA aja yang nomor WA di grup gitu. Iya, yang punya keinginan untuk memperbaiki atau belum paham nih, belum ngerti nih terkait digital, boleh langsung ya kontak ke Mas Iswan MC 082. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Pukul 10 waktu Gorontalo, luar biasa sekali. Minta maaf nih ditodong. Udah biasa. Iya, Bapak Ibu semua terima kasih pada Zoom pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa ketemu di pekan depan. Kita akan ketemu dengan Mbak Tantri. Itu ya spill-nya adalah super team. Nah, nanti ya kita mudah-mudahan bisa belajar terkait dengan super team di pekan depan, di Rabu depan. Terima kasih. Insya Allah besok ketemu di Bogor. Mas Iswan izin kami akan jumpa di Bogor semua. Siap. Ditunggu di Gorontalo, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin kita akan share nanti pertemuan Zoom pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.